Tadi kan dulu kayak ini ya pertama kali sebenarnya ya untuk title runner up 3 yang menyandang Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Wow, ini pertama kalinya dari sepanjang sejarah Putri Indonesia nih ada title itu gitu kan. Hai lovely people, balik lagi di channel saya Raisa Broto Asmoro. Hari ini spesial banget karena kita bakal bahas seputar pageant lagi bersama salah satu dari Putri Indonesia 2024 yakni runner up ketiga. Udah tahu dong ya siapa lagi kalau bukan si cantik Melanie Teja. Melanie apa kabar? Baik dok. Aduh seneng banget ya. Aku aja setiap kali ngeliat dia kamu cantik banget sih. Makasih ya udah main-main kesini. Iya, makasih juga udah diundang. Seneng banget. Akhirnya bisa tampil di podcastnya Dr. Raisa. Seneng banget. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Sofi. Iya, benar. Sempet juga ngajakin Tata ya Harasta main kesini tapi belum sempet. Iya. Terus kemarin itu aku bilang sama dia, oh iya kamu udah keburu berangkat ya, kita waktunya nggak match terus tuh gitu kan. Iya keburu berangkat, nanti kita janjian lagi ya. Udah jangan dipikirin, yang penting kamu pulang bawa crown. Dan bener ya, seneng banget. Iya. Dia akhirnya bisa bawa crown pertama kalinya Miss Supranasional 2024 Harasta. Yeay. Gimana kamu sebagai sesama Putri 2024 pendapatnya? Shock banget pas setiap kali pengumuman supranasional ke top berikutnya terus saya kayak Tuhan, please Tuhan, Harasta Indonesia gitu kan. Jadi kamu nonton tuh ya live-nya ya? Nonton, aduh belain banget. Iya dong. Bangun tidur sampai siang demi nonton Harasta di jam 1 subuh sampai akhirnya kelar itu sekitar jam 4:30. Wow. Ya. Jadi dari pengumuman ngikutin tuh ya? Iya beneran. Top 20. Top 20 berapa? 24, terus top 12, top 5. Saya bangga, lega akhirnya perjuangannya Harasta selama ini tuh terbayarkan ya Dr. Raisa. Karena sebagai roommate-nya dia, aku tahu banget dia tuh perjalanannya nggak mudah banget. Dia dari pagi sampai malam tuh setiap kali ada aja kegiatannya. Sampai rasanya jarang banget ketemu sama Harasta kan. Akhirnya juga paling endingnya cuma chat-chatan aja, kayak nanyain kamu di mana, belum pulang gitu kan. Oh gitu. Iya, terus juga di awal terpilihnya Harasta kan memang pro kontra ya. Nggak semua orang percaya ternyata Harasta yang menang gitu loh. Tapi dari awal pun sempet tuh Harasta kayak mentally down lah karena komen-komen. Ya wajar lah dok. Pastilah masih karena ada usianya belia, terus tiba-tiba dapat tanggung jawab sebagai Putri Indonesia, dapat banyak sekali juga komentar nggak baik ya. Siapa yang nggak sedih gitu loh, siapa yang kepikiran gitu kan. Ingat banget matanya Harasta awal-awal tuh cuma lebam. Karena nangis dari setiap malam. Serius? Iya. Kasian. Tapi dia buktikan ya? Bener, akhirnya perjuangannya dia terbayarkan dan membuktikan juga. Jadi itu banyak persiapan ya kemarin tuh ya? Latihan, terus kelas public speaking setiap malam sama Kak Janu, terus sempat training intensif juga sama Koklana, terus juga beberapa kali kegiatan advokasi sama SOS. Banyak banget sih dok, benar-benar ngelihatnya aja udah ikutan capek, padahal juga enggak. Belum ya? Iya, kamu belum nih ya? Belum. Tapi udah dapat gambaran berarti ya dari Harasta ya? Benar, udah dapat gambaran. Apa ya? Tapi memang kalau ya namanya juga title Putri Indonesia yang dikirim ke ajang internasional membawa nama Indonesia, ada beban tersendiri dong ya pastinya. Benar dong. Kalau kamu gimana nih, kan udah ada pengumumannya nih. Mau akhirnya. ke Miss Charm, nih Miss Charm kan ya? Miss Charm. Miss Charm 2024. Sudah ada pengumumannya bakal ada di LA. Wih, di LA. Gimana tuh? Kamu deg-degan nggak? Pertama shock dong, karena memang dari awal akhirnya announcing kalau aku bakal ke Miss Charm, kita tuh masih nggak tahu kira-kira Miss Charm bakal diadain di mana dan kapan. Tapi mendengar desas-desus dipikir masih di Asia dan di akhir tahun kan ya, jadi ya memang ada salahnya juga agak-agak santai. Walaupun tetap training juga, tetap training tetap jalan ya. Tetap kelas public speaking juga. Tetap mengasah diri sendiri ya, Dok. Tetap latihan bahasa Inggris banyak banget gitu. Terus waktu tahu
Kapan ya? Kayaknya bulan lalu deh, akhir-akhir bulan lalu. Baru ya berarti ya? Sekitar tanggal 24 kayaknya, kalau nggak salah. Itu langsung shock, cuma diem doang. Ini beneran? Aku sampai baca 2 kali dok, saking kayak ini USA. USA, nggak salah. Aku pikir pemilihan Miss Charm USA ya. Ternyata Miss Charm host country-nya USA. Kayak oke. Berarti harus ke sana di LA. Terus bulan Agustus. Wah, Agustus. Jadi memang spare waktunya cepat ya tiba-tiba. Yang tadinya fokusnya ke Harasa tiba-tiba akhirnya harus agak mecah fokus juga. Langsung ke kamu nextnya. Iya benar. Karena tadinya pikir setelah Sofi ya kali setelah Sofi pikirnya mungkin Desember lah ya. Ternyata maju nih ya ke Agustus. Berarti preparationnya bakal banyak banget ya. Tapi jangan di-spill dulu nanti ya. Tungguin preparationnya kayak apa. Karena aku mau nanya-nanya dulu nih tentang Melati dulu nih. Melati kan dulu kayak ini ya pertama kali sebenarnya ya untuk title runner up 3 yang menyandang Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Wow, ini pertama kalinya dari sepanjang sejarah Putri Indonesia nih ada title itu gitu kan. Terus kenapa ya kira-kira kamu pernah ada gambaran gak sih wah bakal masuk top 4 nih tahun ini gitu? Kalau punya bayangan 50-50 dok. Oh iya. Karena prestasinya Jawa Timur di ajang Putri Indonesia kan tidak bisa ini ya diragukan ya. Tidak dipungkiri tidak bisa dipungkiri juga gitu. 3 tahun berturut-turut mulai dari Kak Ayuma, Kak Dinda sama Yasinta kan cukup menaruh pressure ya. Cuma ya udah akhirnya dijalani aja dok. Yang penting tetap latihan, tetap niatnya baik, mau mewakili Jawa Timur dan juga mengadvokasikan pendidikan yang dari awal memang udah aku lakuin melalui kegiatan sosial aku. Ya udah ternyata jalannya dilancarkan gitu dan puji Tuhan lega ketika Jawa Timur disebutkan terakhir di jajaran top 4 itu kan. Terus benar juga dok, tahun ini memang berbeda di Putri Indonesia karena sebelumnya itu kan top 3. Iya. Terus di tahun ini karena Yayasan Putri Indonesia menambah 1 license Miss yaitu Charm itu ya? Miss Cosmo. Oh Miss Cosmo ya? Iya, jadi Miss Charm itu memang sebelumnya sudah ada ya? Tapi nggak ada eventnya ya? Sebenarnya dulu ya kalau nggak salah ya? Perwakilannya, cuma memang karena mungkin satu dan lain hal akhirnya kan harus dipospon cukup lama. Akhirnya dulu inisiatif untuk melanjutkan studi, terus dia memberikan amanahnya itu ke aku, ke kamu, untuk yang berangkat. Akhirnya nambah 1 Miss Cosmo. Ada Miss Supra, Miss Inter, Miss Charm sama Miss Cosmo. Nah akhirnya nambah 1 putri lagi dan mungkin kalau aku lihat sih concernnya di dunia pendidikan dan kebudayaan ini kan cukup banyak ya dok. Dan akhirnya inilah yang butuh representasi untuk mengadvokasikan ini. Jadi itu sih yang bisa dijadikan alasan juga kenapa akhirnya Putri Indonesia announcing top 4-nya tuh salah satunya adalah Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tugasnya sebenarnya apa aja ya? Karena kan belum pernah ada nih sebelumnya. Sekarang apa yang kegiatan daily-nya atau ada tanggung jawab apa nggak kamu? Sebenarnya hampir sama dok, seperti putri-putri yang lain. Cuma memang biasanya kalau kegiatan-kegiatan atau dinas yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan itu pasti larinya ke aku. Oh, misalnya ikut apa? Kegiatan apa? Misalnya jadi juri untuk perlombaan putra-putri pelajar. Oh, I see. Terus juga mungkin jadi pembicara yang bahas tentang pendidikan. Terus juga mungkin datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan dan juga ya gitu sih dok. Kasih inspirasi gitu ya yang berkaitan sama itu ya. Memang kamu nih dari dulu memang pengen ikut Putri Indonesia atau gimana sih? Apa nih? Dulu modeling dulu? Atau fun fact is sebenarnya aku memulai karirku sebagai atlet basket. Oh iya, atlet basket. Wah, jago dong ya basketnya. Pantesan kamu tinggi ya? Nggak efek sih dong kayaknya. Cuma itu, jadi fun fact-nya tuh aku memulai itu bukan sebagai model tapi sebagai atlet basket. I see. Nah, jadi waktu SMP aku ikutan basket kan, terus juga dari basket itu akhirnya belajar banyak tentang hard work, tentang persistent, tentang resilience karena
dari awal tuh nggak bisa basket. I see. Sampai akhirnya benar-benar latihan terus, ngenjot setiap hari kayak keluar dari zona nyaman dan apa ya, terus berarti akhirnya bisa jadi champion di salah satu perlombaan basket yang besar di Jawa Timur gitu kan. Terus mama itu selalu pesan ke aku kalau misal hidup itu tuh kayak sementara, yang kita tinggalin tuh bukan ya harta atau popularitas kita ya, tapi apa ya, amal baiknya kita di dunia. Jadi di kuliah, waktu aku kuliah akhirnya aku decide untuk ikut 1000 Guru, salah satu komunitas sosial yang memang mengedepankan pendidikan kan. Karena juga papa itu orangnya tuh sangat ini ya, akademik ya. Dia tuh salah satu orang yang paling nge-push untuk anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang layak. Dan itu juga mungkin yang akhirnya menginspirasi aku untuk ikut kegiatan sosial yang memang berkaitan dengan pendidikan. Tapi pas banget ya sama title kamu ya. Iya, kayaknya emang it means to be. Makanya tiba-tiba udah lama ikut kegiatan yang concern sama pendidikan, titlenya Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Keren. Kayaknya memang takdir Tuhan sih. Iya, emang udah jalannya kali ya. Jadi tiba-tiba tahun ini dibukakan khusus lagi buat kamu. Iya, karena emang sebenarnya kedua kalinya juga dong. Aku ikut Putri Indonesia. Emang pernah ikut sebelumnya? Pernah. Oh iya? Di mana? Kapan? Putri Indonesia Jatim. Angkatannya Kak Dinda. Angkatan Kak Dinda. Iya. Angkatannya Dinda. Iya. Jadi aku juara 2-nya. Kak Dinda juara 1. Which is Kak Dinda yang punya kesempatan untuk mewakili Jawa Timur di tahun itu. Setelah 2 tahun akhirnya vakum dari dunia pageant, aku decided yaudah dicoba lagi ya sekali lagi gitu ya. Karena kayak di dalam hati tuh masih ada ambisi ya dok, dan rasanya lebih baik mencoba daripada nggak pernah nyoba dan nyesel gitu kan. Akhirnya yaudah 2 tahun nyoba, yaudah tiba-tiba ditelepon. Hebat loh, karena jarang ya aku ketemu orang yang pengen nyoba lagi padahal kegagalan tuh udah dirasain terus bener-bener di depan mata gitu kan. Tapi hebat banget nih, bisa jadi inspirasi banget loh Melati loh. Apalagi udah sempet di kuliah dulu ya, fokus kuliah. Iya, sempet fokus nyelesain kuliah dulu dong. Kamu apa sih, hukum kan, UPH kan? Hukum. Kita satu kampus loh sebenarnya loh. Aku UPH loh. Beda, tapi kan dokter FK. Tapi aku FK. Iya, jadi beda kakak aku yang dihukum. Oh iya? Iya. Tapi angkatannya kan angkatan jadul ya. Senior. Tetap senior aku tetap. Iya. Tapi balik lagi ke komunitas kamu nih. Apa sih kok menarik banget? Tadi aku tertarik sama 1000 guru yang membagikan ilmu ke pelosok. Iya, jadi memang konsepnya 1000 guru itu visi misinya adalah kayak semua orang tuh bisa jadi guru. Jadi nggak harus berprofesi sebagai guru, tapi setiap orang itu ketika dia membagikan ilmu yang dia punya itu bisa jadi peran guru. I see. Nah, dan memang salah satu kegiatannya itu adalah mengajar dok di daerah-daerah pelosok. Nah karena kemarin aku kuliah di daerah Tangerang, jadi memang aku join ke 1000 Guru Tangerang, which is yang memang akhirnya menyentuh ke beberapa daerah sekitar Tangerang kayak Banten. Salah satunya Ujung Kulon yang aku ingat itu pertama kali aku ke Ujung Kulon naik tronton. Tronton? Iya. Kok bisa naik tronton? Tronton karena memang apa ya, ini kan kayak sukarela ya dok. Iya. Jadi memang mereka juga ngebatasi budget karena kan yang ikut tuh pun juga dari berbagai kalangan. Jadi untuk membatasi budget itu kita naik tronton 8 jam naik tronton ke Ujung Kulon. Oh my god. Rasanya kayak aduh mau ngeluh, duduknya capek. Gimana? Duduknya tegak gini, udah tegak gini kan selama 8 jam gitu kan. Terus ngajar di daerah Ujung Kulon itu. Ngajarnya anak-anak? Anak-anak SD, jadi memang udah disiapin kurikulum apa yang mau kita ajarkan. Berapa lama? 3 hari 2 malam. Jadi tapi memang kurikulumnya itu simple dan lebih ke arah soft skill aja sih dok. Misal kayak mengembangkan kreativitas mereka mau melalui mewarnai atau mungkin memperkenalkan budaya kayak gitu sih dok, bukan yang academically ngajari mereka gitu. Karena kan memang balik lagi kalau ngomongin pendidikan gak cuma tentang akademik ya dok, tapi juga soft skill penting. Ya gitu, melatih kepercayaan diri dan lain-lain. Keahlian itu ya, dan pengasah keahlian dan itu justru lebih yang penting ya. Lebih mahal sih dok untuk sekarang ya dok. Iya. Gitu. Memang benar-benar. Itu memang karena kamu suka. Apa tadi panutan kamu kan orang tua tadi ya yang pengen fokusnya ke pendidikan, atau emang kamu suka sebenarnya untuk ikut komunitas, berbagi sama orang atau gimana? Pertama karena kuliah itu beda ya sama SMA atau SMP yang maksudnya dari pagi sampai malam udah ada agenda gitu.
Tapi kalau di kuliah tuh spare waktunya kadang ada senggangnya itu loh dok. Dan waktu kosong ya? Iya, dan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong. Sedangkan kan aku orang Surabaya, nggak punya banyak teman di sini. Akhirnya aku bingung gimana ya cara ngabisin waktu ini ya. Ya udah akhirnya cari komunitas itu sosial dan ternyata nemunya 1000 Guru. Keren. Sudah, emang niatnya pertama menghabiskan waktu, kedua memang ajaran mama buat selalu do good things ya. Terus ya akhirnya nemunya 1000 Guru dan ketagihan sih dok akhirnya. Walaupun ya memang agak capek di jalan ya, cuma memang akhirnya jadi ketagihan sih dok. Karena worth it ya ngelihat hasilnya ya? Iya, karena aku punya 3 adik dok. Jadi aku tendensinya memang mengayomi ya. Terus kamu 4 bersaudara nih? Iya, dan aku anak pertama. Jadi memang ketika ketemu anak kecil tuh it's easier for me buat connect sama mereka gitu. Dan ketika ngajar, setelah ngajar itu kan kita kayak menumbuhkan suatu connection gitu loh. Dan rasanya tuh senang ketika mereka tuh kayak excited ketemu kita, excited to learn a new things. Itu sih dok yang akhirnya jadi apa ya, kayak pengen lagi. Ngelihat orang lain happy, bertambah gitu ilmunya, pengalamannya, kamu juga ikut jadi happy ya. Ih, keren. Ini berarti memang passionnya melatih ini sebenarnya ngajar ya memang ya. Jadi sesuai title beneran nih tadi kita udah ngomongin. Iya bener, kayaknya memang meant to be ya dok. Dan itu baru tahun ini gitu. Jadi waktu dapet apa ya pendidikan dan kebudayaan itu ya kayaknya memang takdir deh di sini gitu ya. Apalagi kamu nyoba lagi ya kedua kalinya ya. Iya benar-benar. Tahun ini lagi pas banget. Dan lebih enaknya sih dok ketika berbicara itu memang something yang memang closest to my heart dan juga memang aku bicara based on the fact juga gitu kan. Aku pun pernah mengalami, maksudnya pernah ketemu orang-orang yang pernah mengalami gitu. Jadi memang fungsi aku tuh sebagai penghubung lah. Dengan apa yang aku punya sekarang, aku punya privilege untuk bisa berbicara gitu. Itu sih.